Ada apa? Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan perlahan menatap gunung tulang aneh yang ditumpuk dengan mayat di depannya, bertanya-tanya. Dengan persepsi jiwanya yang sangat baik, Xiaoyan dengan jelas mencium bau aneh dari puncak gunung tulang. Meskipun baunya sangat tidak jelas, itu mirip dengan aura Su Sueying sebelumnya, dan tidak ada hal seperti itu di mayat yang kotor ini. Kehadiran Su Sueying membuat Xiaoyan cukup curiga, dan bahkan gas beracun yang tak terhitung jumlahnya di mayat ini dengan mudah ditelan dan dihancurkan ketika bersentuhan dengan gunung tulang. Jelas, gunung tulang tidak sesederhana itu. Selain itu, Xiaoyan percaya bahwa ruang daun teratai yang ditinggalkan gadis ini untuknya tidak hanya dapat terhubung dengan tempat tinggal mereka, tetapi juga memiliki keuntungan dari jalur ruang angkasa untuk menghindari bahaya. Jelas, niat awal Su Sueying bukanlah seperti ini. Lingkungan di sini terlalu keras. Jika para penjaga benar-benar ada di sini, itu akan sangat mengerikan. Xiaoyan menatap gunung tulang terjal di depannya dan rawa mayat yang menakutkan di bawahnya. Perlahan-lahan dia bergumam perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh di dalam hatinya. Hanya saja daerah yang dingin ini mungkin mengandung beberapa rahasia yang tidak diketahui siapapun, dan jika para penjaga klan Xiao benar-benar ada di sini, saya khawatir itu seperti yang dikatakan para senior di Yao Yuan Dongtian, dan klan Xiao memang sangat kasihan pada mereka. Di daerah ini, dengan radius 100 mil, hanya gunung tulang di depanmu yang sedikit aneh. Sekarang saya khawatir saya hanya bisa mencobanya. Jika tidak berhasil, saya khawatir saya hanya bisa menyerah untuk sementara waktu. Xiaoyan melirik dengan hati-hati, segera menatap gunung mayat yang terbuat dari tulang-tulang yang ditumpuk di depannya. Untuk beberapa alasan, aura yang sangat aneh dilepaskan, dan Xiaoyan tahu bahwa waktunya mendesak sekarang dan dia tidak bisa membuang-buang waktu terlalu banyak. Ras jahat asing, dosa, dan olah jiwa, masih perlu dilakukan sendiri, dan wilayah api tak berujung baru saja didirikan, dan itu harus diperkuat dalam waktu yang sangat cepat sebelum dapat menjadi pilar di dunia besar. Setelah beristirahat, sensasi samar merasuki tubuh Xiaoyan. Perasaan itu membuat Xiaoyan merasa bahwa ada sesuatu di gunung tulang yang menarik Xiaoyan, dan hal semacam itu pasti cukup untuk mengancam seluruh tubuh. Kalau tidak, Xiaoyan tidak akan dapat menghasilkan fluktuasi yang berapi-api seperti itu. Tidak terlambat, ayo kita lakukan. Hancurkan untukku. Tanpa basa-basi lagi, api kuning yang menyilaukan di sekitar tubuh Xiaoyan memadat menjadi lapisan lingkaran api yang membakar, yang diukir dengan pola api suci yang menyilaukan dan panas, membersihkan dan memurnikan racun yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tanah rawa, seperti cincin api dalam sekejap mata, meraung ke arah gunung tulang dalam lingkaran. Kekuatan yang ganas dan suhu yang mengerikan benar-benar membakar ruang ini dan menjadi lebih terdistorsi, menyebabkan jantung berdebar-debar. Weng Ham, dengan suara, energi lingkaran api menyentuh gunung tulang, dan seluruh ruang menjadi gelisah, dan gelombang yang sangat membosankan mendistorsi seluruh kehampaan. Tidak bagus, orang ini menyerang penghalang gunung tulang. Pada saat ini, kedua penjaga yang diam-diam mengambang di dalam gunung tulang berkata dengan sungguh-sungguh. Asal-usul Xiaoyan tidak diketahui, dan kekuatannya sangat aneh dan istimewa. Bahkan mereka berdua tidak berdaya. Jika Xiaoyan benar-benar menemukan rahasia Gusan, saya khawatir mereka akan berakhir. Saya akan bertindak secepat yang saya bisa. Pada saat ini, sudah jelas sudah terlambat untuk memanggil seseorang kembali, jadi mereka berdua hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata dengan mata yang sangat serius. Penghalang gunung tulang ini adalah lapisan penghalang yang membungkus wilayah terakhir mereka. Setelah rusak, saya khawatir orang ini akan mengungkapkan beberapa rahasia mereka, jadi bagaimanapun juga, kedua penjaga itu juga memutuskan bahwa tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk merusak segelnya, jika tidak, mereka berdua akan menjadi orang berdosa sepanjang masa, dan pada saat itu jelas bukan sesuatu yang dapat mereka tanggung. Kekuatan jiwa, kekuatan api. Ketika cincin api kuning Xiaoyan baru saja menyapu gunung tulang besar ini, getaran yang membuat kulit kepala Xiaoyan mati rasa, menyapu keluar dari tubuh Xiaoyan, dan kekuatan ini sumber api itu jelas disebabkan oleh tabrakan antara api dan gunung tulang. Sepertinya memang ada beberapa rahasia di sini. Setelah Sun bernapas, Xiaoyan menyipitkan matanya, dan segera tersenyum tipis. Sial, tingkatkan kekuatannya. Pada saat ini, kedua penjaga itu tampak muram, dan kekuatan yang menyilaukan di tubuh mereka terus meningkatkan pertahanan gunung tulang.
Untuk sementara waktu, lapisan asap memenuhi gunung tulang. Untuk sementara waktu, keduanya datang satu demi satu, perlahan-lahan menemui jalan buntu. Adapun yang disebut Su Shao dan yang lainnya, mereka diam-diam mengikuti Xiao Yan, bersiap untuk mengikutinya ke dalamnya, tetapi kedua penjaga itu jelas bukan lawan Xiao Yan, bahkan jika mereka memiliki tulang. Pertahanan penghalang mungkin tidak bertahan lama. Bagaimanapun, Xiao Yan sekarang berada di tahap tengah 7 Dewa Pejuang Bintang. Dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, level itu tidak seperti dulu lagi. Tetapi di Gunung Tulang, pemandangan lain terjadi. Dari luar, gunung itu tampak seperti tumpukan tulang yang ditumpuk dengan mayat. Sangat menyeramkan dan menakutkan, tetapi bagian dalamnya unik. Karena perlindungan dan isolasi dari beberapa pesona misterius, mustahil untuk melihat bagian dalamnya sepenuhnya dari luar. Dan ada perbedaan alami antara bagian dalam dan luar gunung tulang. Bagian luarnya jelas merupakan tumpukan mayat yang ditumpuk dengan tulang-tulang putih. Penghalang gunung tulang seperti penutup mata untuk mengisolasi pandangan orang, sedangkan bagian dalamnya sebenarnya adalah surga di bumi seperti surga gelombang banyak pohon spiritual menonjol, dan pegunungan dan mata air yang bergelombang menghiasi tempat ini dengan kesungguhan dan kesucian yang luar biasa. Di antara gunung-gunung ini, ada asap yang tertinggal, yang jelas dihuni oleh manusia, dan di antara gunung-gunung yang naik dan turun, ada pegunungan terbaik, yang dipenuhi dengan napas abadi dari tidur abadi. Kekuatan semacam itu, melampaui 8 bintang, melangkah ke reinkarnasi, seseorang hanya bisa melihat ke atas. Pada saat ini, di dalam gunung tulang, ada setengah gunung yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Ada sebuah taman yang cukup sederhana di sini. Ada beberapa bahan obat yang sangat langka di dunia luar. Bahan obat yang sangat harum itu perlahan-lahan melayang. Enak dipandang, mencengangkan. Sebagian besar taman itu penuh dengan bunga dan tanaman yang rimbun, dan bahkan beberapa di antaranya adalah bahan obat yang cukup mahal dan bermutu tinggi. Dengan berkah dari hal-hal ini, taman obat di tengah gunung ini membentuk penghalang alami. Tik-tok, tetes-tetes air hujan yang jernih menetes dari tanaman obat dan pohon-pohon ini seperti tetesan air hujan. Jelas, taman obat di sini telah dibudidayakan dan dipelihara dengan hati-hati oleh orang-orang yang memiliki niat. Secara alami, penampilan ini baru saja disiram. Pada saat yang sama, di taman obat ini, sosok yang mempesona berdiri perlahan, hanya dengan memasang pandangan belakang seperti itu sudah cukup untuk memukau keindahan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan 3.000 sutra hijau yang muncul dari samping jatuh seperti air terjun. Membawa napas dan temperamennya ke puncak. Keindahan dunia, yang memukau, saya khawatir itu tidak lebih dari itu. Dan di sini, Fang adalah gunung tulang yang sebenarnya, dan juga surga terakhir tempat para penjaga klan Xiao tinggal. Mengenai wanita di depannya yang cukup membuat segalanya tampak pucat, saya khawatir dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan kontrak 100 tahun Xiao Yan. Luar, Xiao Yan masih memecahkan penghalang gunung tulang, dan di dalam, pegunungan tertentu, salah satu dari beberapa pegunungan, berada di tengah gunung, di sebuah kebun obat yang cukup makmur. Aneh, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu gelisah? Selalu terasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Pada saat ini, sesosok bayangan berjongkok sedikit, telapak tangannya menggeliat, dan sutra es yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tetesan air yang agak lembut, yang dituangkan ke arah tanaman obat di depannya. Weng Om, tanaman obat di depannya begitu disiram oleh wanita itu, membuat gelombang-gelombang berdengung, dan tampak sangat bersemangat. Baiklah, pemeliharaan Taman Wanyao telah selesai, dan sekarang saatnya untuk mandi obat. Dalam waktu singkat, aku juga bisa sepenuhnya menerobos belenggu Dewa Pejuang Bintang 6. Pada saat itu, aku bisa mengundurkan diri dengan nyonya dan mengambil benda itu. Klan Xiao, itu benar-benar nama yang kuno, tetapi karena kau meninggalkan kami dengan kejam, maka aku. Pada saat ini, alis tampan ini perlahan tersenyum, tetapi di akhir kalimat, rasa dingin yang membekukan semua hal es dan kebencian dilepaskan tanpa terkendali. Mencicit, setelah beberapa menit, konfigurasi pemandian obat di Wanyao Yuan selesai. Sosok cantik ini perlahan menatap kolam mata air yang dingin dan meluap di depannya, dan ada kekeraskepalaan yang langka di matanya yang indah. Pemandian obat, meskipun hal semacam ini dapat sangat meningkatkan fisik seseorang, dalam jangka panjang, hal itu telah menyebabkan banyak beban pada tubuh seseorang. Jika bukan karena api suci khusus di tubuhnya, aku khawatir dia tidak akan mampu menanggungnya.
Ayo, dengan gumaman pelan, di tubuh Qian Ying, jejak pakaian sutra perlahan jatuh, memperlihatkan tubuh halus dengan wajah pucat, kakinya yang halus dan putih seperti batu giok, perlahan melangkah ke kolam mata air, itu mengaduk sedikit riak air, yang sangat indah. Sisi, meskipun dia telah mandi banyak obat, kali ini dia masuk ke dalamnya, dan itu memberi sosok ini sentuhan yang sangat dingin. Dibandingkan dengan api suci yang melahap kekuatan panas dan es, itu hanya sedikit lebih rendah. Weng Om, seketika, gadis ini terbenam di kolam mata air, dan energi warna-warni di air kolam terus berkedip. Itu jelas bahan obat langka yang telah diproyeksikannya sebelumnya, tetapi sekarang berubah menjadi kekuatan paling murni sedikit demi sedikit terkumpul di tubuhnya. Dengan suara, Qian Ying hanya terekspos di atas lehernya, tetapi saat ini, dua api dengan warna berbeda perlahan-lahan bercokol di atas kepalanya. Tanda-tanda samar fusi, dua api suci. Jika Xiaoyan ada di sini, dia akan terkejut mengetahui bahwa kedua warna api ini adalah dua jenis api suci. Salah satunya jelas adalah api biru dan dingin yang dia gunakan saat bertemu Su Sueying, api suci aneh yang berinteraksi dengan dingin dan panas. Namun sekarang Shen Yan berada di peringkat setelah peringkat ke-15, Xiaoyan sudah tahu bahwa itu mendekati peringkat ke-10. Dan api ini kemungkinan besar berada di peringkat ke-10 hingga ke-15. Su Sueying ini mungkin tidak kalah dengan Xiaoyan dalam hal kekuatan dan bakat. Tentu saja, premisnya adalah bahwa gadis ini tidak memiliki tekad, juga tidak memiliki kegigihan seperti Xiaoyan. Selain itu, sebagai seorang wanita, dia secara alami sedikit lebih lemah dari Xiaoyan. Apakah ada agitasi di luar? Ini adalah salah satu tempat di mana gunung tulang masuk. Saya harap tidak akan terjadi apa-apa. Melihat dua kelompok api suci di atas kepalanya perlahan mendekat, Su Sueying juga mengabaikan kekhawatiran lain dan bergumam, lalu matanya yang indah tertutup dengan lembut dan bekerja keras. Menyerap kekuatan bahan obat dalam mata air, dan menetralkan dua api suci, siksaan yang berbeda dari orang biasa dan perlawanan sengit dari dua kelompok api suci di atas kepalanya membuat Qi Ying perlahan mengeluarkan suara rendah. Pada saat ini, di kolam mata air keruh yang dipenuhi dengan kekuatan bahan obat berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya, sosok cantik terendam di dalamnya, hanya memperlihatkan kepala dan dua api suci yang sangat mengerikan. Pemandangan ini cukup ornamen. Dunia luar, aneh, bagaimana mungkin benda ini tidak pernah rusak. Setelah sekitar seperempat jam, Xiaoyan menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia meningkatkan kekuatannya, benda itu akan tiba-tiba menghilang ketika menyentuh tepi gunung tulang. Awalnya Xiaoyan mengira itu hanya kebetulan. Bagaimanapun, ada banyak penghalang beracun di sini, tetapi seiring berjalannya waktu, Xiaoyan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kekuatan jiwa, Yu Mingtian tercengang. Xiaoyan mendengus dingin sejenak, dan tiba-tiba teriakan aneh perlahan memenuhi tanah mayat yang luas ini. Tidak bagus. Pada saat ini, kekosongan tertentu di atas gunung tulang di depannya hancur seperti permukaan es, dan retakan sekitar 10 kaki perlahan muncul. Aku menemukanmu. Xiaoyan mencibir, dan penguasa kuno api abadi berdiri di belakangnya, sosoknya berkedip, dan dia berjalan langsung ke arahnya. Puff! Kedua penjaga itu tiba-tiba mengucapkan kata-kata Xiaoyan ketika mereka mengira Xiaoyan adalah pria kuat yang ahli dalam kekuatan jiwa. Apa? Mereka berdua hanya merasa gelap di depan mereka, dan tiba-tiba sebuah lubang muncul dari penghalang gunung tulang. Seorang pria berbaju hitam yang pendiam mendekati mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang mereka. Mari kita pimpin jalan, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Api aneh penguasa kuno abadi menyala dengan api yang sangat panas di telapak tangannya, dan ancaman kematian menyapu hati mereka berdua. Sialan, .. petik 2. Diancam oleh Xiaoyan, mereka berdua langsung mengerutkan kening dan mengumpat dengan suara rendah. Mereka berdua mengenakan pakaian yang agak aneh. Mereka mengenakan jubah dan topi bambu. Mereka garang dan ganas. Mereka bahkan memiliki aura yang sangat aneh, yang membuat Xiaoyan merasakan sedikit keintiman. Jelas, kedua orang ini seharusnya menjadi dalang yang mencegahnya menjelajahi gunung tulang, dan bahkan memiliki hubungan dekat dengan yang disebut penjaga keluarga Xiao Gelombang. Jangan membuat perjuangan yang sia-sia, aku di sini untuk membuat janji. Xiaoyan menatap mata mereka berdua yang memandang kematian seolah-olah mereka berada di rumah, dan segera menunjukkan darah di tubuhnya, penindasan yang ganas, seperti kebenaran yang perkasa antara langit dan bumi, mengejutkan dua orang. Siapa kamu?
Siapa kalian? Pada saat ini, kedua penjaga itu gemetar hebat, dan segera mundur beberapa kaki, menatap aura darah asli di tubuh Xiao Yan dengan tak percaya, dan kehilangan suara mereka. Seperti yang kalian lihat, jadi, pimpin jalan. Xiao Yan tidak melakukan perlawanan acuh tak acuh, tetapi tersenyum pahit. Kalian bajingan, masih punya wajah untuk kembali. Pada saat ini, salah satu dari dua penjaga, yang selalu lemah, memiliki wajah memerah dan meraung pada Xiao Yan dengan mata merah. Susu, Xiao Yan, terima kasih. Biarkan kepala olah ini jatuh di sini sepenuhnya. Tepat ketika Xiao Yan dan kedua penjaga itu berdebat, tawa suram, disertai dengan raungan jahat yang tak terhitung jumlahnya, menyapu dunia. Suara itu jelas milik Su Shao, dan dalam kekuatan ini, selain kekuatan yang unik untuk istana jiwa, ada juga kekuatan yang sangat istimewa, yaitu kekuatan iman. Ayo, melihat ini, wajah Xiao Yan menjadi gelap. Dia mendorong keduanya ke arah ruang dalam busan dengan sedikit kekuatan di telapak tangannya. Setelah berkedip, api kuning di tubuhnya mengembun tepat di depannya, dan gelombang api panas menyapu, langsung bertabrakan dengan kekuatan iman itu. Untuk sementara waktu, seluruh penghalang racun melonjak, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa-jiwa yang suram membuat suara yang sangat keras, dan Xiao Yan juga mengikuti momen ledakan itu, dengan bantuan dampak yang mengerikan, menuju bagian dalam penjaga klan Xiao. Bajingan kecil ini benar-benar memiliki kehidupan yang sulit. Melihat Xiao Yan melarikan diri dengan kekuatan api suci lagi, mulut Su Shao menjadi suram. Orang ini benar-benar kembali dengan selamat dari dunia iblis, dan dia juga menemukan tempat di mana para penjaga keluarga Xiao tinggal, yang membuatnya sangat gelisah. Dengan kekuatan iman yang sedikit, ketika Xiao Yan memecahkan rahasia Gusan, dia mencoba membunuh dengan satu pukulan, tetapi sayangnya, Xiao Yan menolak dengan tirani Seng Yan. Namun, kekuatan keyakinan sangat tirani, dan tidak dapat dihadapi secara langsung sekuat Su Shao. Bahkan jika foto itu berhasil menolak, akan ada beberapa gejala sisa sementara. Lupakan saja, mari kita mulai bisnis. Begitu dia selesai berbicara, Su Shao melangkah keluar dan berjalan langsung menuju ruang dalam busan. Beberapa peti mati menjulang di belakangnya, menunjukkan ketegasan dan keanehan yang tak berujung, yang mengandung napas tersembunyi, ternyata lebih kuat dari Su Shao. Orang itu, apakah akan baik-baik saja? Kedua pengawal itu baru saja berencana untuk berbagi hidup dengan Xiao Yan, tetapi mereka diserang oleh kehancuran yang tiba-tiba pada saat-saat terakhir. Perilaku Xiao Yan yang rela berkorban tidak diragukan lagi telah memenangkan banyak simpati dari mereka. Ayo pergi, masalah ini adalah hal yang paling penting, dan kita harus melaporkannya kepada Nyonya sesegera mungkin. Begitu kata-kata itu terucap, keduanya juga melintasi pegunungan dan menuju ke puncak dari puluhan gunung ini. Tempat yang disebut sebagai tempat pembersihan Nyonya. Sementara itu, di sisi lain, tidak, kekuatan dalam tubuh telah hilang. Kekuatan keyakinan benar-benar tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan jatuh dengan cepat, seperti meteorit yang lepas kendali, sangat cepat, dan sama sekali tidak berada di bawah kendali Xiao Yan. Tepat pada saat kritis, Xiao Yan menggunakan Seng Yan sebagai penghalang untuk mendorong kedua orang lainnya menjauh, dan dia kurang lebih terpengaruh oleh kekuatan keyakinan, itulah sebabnya dia memiliki penampilan saat ini. Dan apa yang disebut kekuatan keyakinan, paksaan dan kekuatannya sebanding dengan kekuatan reinkarnasi, bahkan Xiao Yan saat ini tidak dapat memata-matai misteri itu. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, pemandangan yang agak aneh tiba-tiba muncul di hutan ini. Xiao Yan jatuh dengan kecepatan tinggi, dan tubuh serta kekuatannya tidak dapat dipulihkan untuk sementara waktu. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya tampaknya mendekati energi khusus yang agak lembut, dan dia melompat melewatinya. Sebuah wilayah di mana energi langit dan bumi begitu kuat. Apakah mereka benar-benar ada di sini? Kecepatan jatuh dengan kecepatan tinggi membuat Xiao Yan tidak dapat membuka matanya. Pegunungan, dan tempat di mana dia turun sekarang jelas berada di tengah gunung. Itu sangat tinggi, tidak akan begitu menyedihkan, benar kan? Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah dia bernapas, dan dia berkata dengan kagum. Meskipun dia abadi dan kekuatan tubuhnya mencengangkan, rasa sakit yang disebabkan oleh tingkat jatuh ini mungkin cukup untuk membuat Xiao Yan benar-benar tergerak. Wong Bas. Tetapi tepat ketika Xiao Yan berpikir liar, api kuning dan api jiwa di tubuhnya memancarkan kejutan langka, bahkan ketakutan. Apa itu?
Kekuatan jiwa Xiao Yan menatap masa lalu, tetapi berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan jiwa baru saja menyerbu, dan Xiao Yan tiba-tiba merasakan dua api yang sangat panas mengambang di dasar penurunannya, dan fluktuasi yang familiar di atas kedua api itu membuat tubuh Xiao Yan gemetar. Itulah kekuatan api suci. Sial, sudah terlambat. Sebelum keterkejutan Xiao Yan jatuh, dia melompat dan jatuh langsung ke kolam mata air kebun obat. Puff! Dengan suara, sosok Xiao Yan turun dengan kecepatan tinggi, menyebabkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang energi berwarna-warni yang hampir encer dan berbintik-bintik keluar kemana-mana. Puff! Seketika, dua kelompok api dengan warna berbeda tampak ketakutan dan berhamburan. Setelah beberapa tarikan napas, dengungan rendah yang menusuk telinga, disertai genangan darah merah terang, melayang keluar. Keluar, setelah sekejap mata, sesosok tubuh bermandikan air di kolam mata air, matanya yang indah perlahan terbuka, darah merah terang meluap dari sudut mulutnya, dan kepalanya benar-benar terbenam di kolam mata air. Pada saat ini, hati Xiao Yan dipenuhi dengan perasaan mati tanpa tempat untuk dikubur. Dia tidak berani berpikir, dan tidak mencoba menyelidiki sumber suara itu. Dia hanya bisa menyebarkan satu-satunya kekuatan jiwanya, sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya di kolam mata air. Untungnya, kekuatan jiwa bayangan yang indah ini tidak melampaui Xiao Yan, dan dia tidak berdaya untuk sementara waktu. Adapun Xiao Yan, dia jelas tidak punya waktu untuk menghargai orang lain saat ini. Lagi pula, air di mata air ini tidak jernih dan transparan, tetapi berwarna-warni dan direndam dalam bahan obat. Tentu saja ini bukan hal utama, karena sekarang Xiao Yan menemukan bahwa ki pertempuran dan api suci di tubuhnya tidak dapat dimobilisasi, dan dia hanya dapat mengerahkan kekuatan jiwanya. Jika dia keluar dalam situasi ini, saya khawatir Xiao Yan akan ditikam ke sarang lebah dalam sekejap. Petik 2. Setelah permukaan air menjadi tenang, Zaidu kembali ke penampilannya yang tenang, tetapi tidak ada yang menanggapi suara Qianying. Tidak tahu malu, mencari kematian. Dengan mata yang indah di sekelilingnya, dia menatap permukaan air kolam mata air tanpa napas. Qianying sedikit mengernyit, jejak kemarahan telah perlahan-lahan terbentuk, jejak es yang aneh, perlahan-lahan dari sutra biru di kepala Qianying melayang pergi, dan hembusan napas panas yang mengandung dingin teramat sangat menyapu seluruh kolam mata air. Aneh, mengapa kekuatan ini berbau seperti deja vu? Pada saat ini, Xiao Yan dengan hati-hati bersembunyi di kolam mata air, tetapi ketika kekuatan jiwa merasakan kekuatan ini, dia sedikit terkejut. Sepertinya, kekuatan ini, aku pernah melihatnya sebelumnya. Dan tadi karena pengaruh kekuatan keyakinan gelombang kekuatan dan penglihatan Xiao Yan tidak kembali, jadi dia hanya bisa melihat kelompok api suci kedua di kolam mata air yang mengapung. Adapun kepala yang hanya terekspos oleh bayangan, itu diabaikan oleh Xiao Yan. Tunggu, tidak akan begitu sial, kan? Saat berikutnya, pupil mata Xiao Yan sepertinya mengingat sesuatu, dan tiba-tiba menyusut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, "Boom!" Tepat ketika Xiao Yan sedang terburu-buru, di permukaan air, untaian es yang tak terhitung jumlahnya pertama kali berubah menjadi kabut es yang tebal, dan kemudian seorang wanita basah kuyup di dalam air. Postur pinggang seperti ular air meninggalkan aroma samar di udara, dan segera kaki giok itu dengan lembut mengalir ke dalam kabut es. Setelah beberapa saat, kabut es berkumpul menjadi baju besi putih yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang mengenakan baju besi es dan belenggu, seperti wanita cantik yang berjalan keluar dari lukisan, melangkah pelan di kolam mata air, dan kemudian di sekujur tubuh, sutra es yang tak terhitung jumlahnya perlahan berdetak, di antara untaian es itu, sebenarnya ada api cian kecil. Pergi, dengan mendengus dingin, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan yang berterbangan di langit, tiba-tiba berubah menjadi pedang es dan api tajam yang tak terhitung jumlahnya, berebut untuk menembak ke kolam mata air di bawah. Pemandangan itu benar-benar mengerikan. Batuk-batuk, Su Sueying, lama tidak bertemu. Dan Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam setelah merasakan gadis di depannya dengan kekuatan jiwanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang disebut janji 100 tahun ini akan bertemu dengan cara yang konyol seperti itu. Meninggalkan air, terbungkus dalam kekuatan jiwa, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pahit pada yang terakhir. Kamu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, wanita di udara itu tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya, dan pemandangan kenangan yang berdebu mengalir ke dalam hatinya. Apakah kamu
Xiao Yan, ketika gadis cantik ini berjalan di udara menatap pria berbaju hitam yang perlahan muncul dari kolam mata air di bawah, kenangan yang telah lama tersegel, seperti mata air, muncul kembali di hati Qianying, dan wajahnya yang dingin segera bertahan. Tidak ada jejak emosi. Bagaimanapun, baik wajah dan sosok Xiao Yan maupun Su Sueying tidak banyak berubah. Dengan kontak akrab di antara mereka, mereka secara alami sangat akrab satu sama lain. Yah, maafkan aku karena agak tiba-tiba. Xiao Yan tersenyum sedikit, dengan sedikit permintaan maaf. Jelas, pemandangan ini bukan yang diinginkannya. Tetapi harus kukatakan bahwa Su Sueying hari ini tidak jauh berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Pada saat ini, kaki giok halus Su Sueying mengungkapkan semacam pesona yang hampir cacat. Dengan lengkungan anggun terhuyung-huyung ke atas dan ke bawah, dia melangkah ringan di tengah ruang kosong, sangat elegan, dan sosoknya dilindungi oleh belenggu baju besi es, sama mempesonanya dengan batu giok yang paling indah, dengan sedikit rasa dingin dan kejutan di pipinya, dan keduanya saling bertautan, ternyata kontur pipinya yang hampir sempurna terekspos sepenuhnya. Hati-hati, dalam sekejap, meskipun Su Sueying sangat curiga dan marah di tubuhnya, dia sedikit merinding ketika melihat serangan sutra es yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Xiao Yan. Serangan tingkat itu sudah cukup untuk menyebabkan kematian nyata di antara Dewa Petarung Bintang 6. Meskipun dia dan klan Xiao memiliki banyak dendam, dia masih dengan jelas membedakan antara publik dan pribadi. Setelah napas, alis bulan sabit berkerut, tangan giok meremas ringan, mencoba mengambil kembali sutra es api, tetapi menemukan bahwa energi telah di luar kendalinya. Saya khawatir sudah terlambat. Dong, dong, dong. Untaian es yang dipadatkan oleh Yuking Wan Hanyan, yang berada di peringkat ke-23 dalam daftar api suci, langsung mengenai kekuatan jiwa Xiao Yan, dan suara keras bergema di seluruh kebun obat. Di antara mereka, hal yang aneh adalah bahwa tidak peduli seberapa ganas dan ganasnya api sutra es ini, itu tidak dapat memberi Xiao Yan sedikit pun penindasan. Setelah beberapa menit, semua serangan menghilang. Tetapi melihat Xiao Yan tidak terluka, Su Sueying tidak dapat menahan rasa penasarannya. Sekarang kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 6, dia akan menembus Bintang 6 dan mencapai Bintang 7 tepat waktu, dan serangannya juga bercampur dengan kekuatan api suci. Kekuatan yang mengerikan seperti itu mengenai Xiao Yan, tetapi tidak mengenai dirinya. Meninggalkan bekas luka yang mencolok, Su Sueying, yang selalu dingin dan sombong, tidak dapat menahan diri untuk tidak perlahan menjadi lebih dingin. Jika itu orang biasa, itu akan baik-baik saja, tetapi pria di depannya jelas merupakan keturunan keluarga Xiao yang memiliki perjanjian dengannya, Xiao Yan, yang membuat Su Sueying semakin marah dan benci. Setelah beberapa saat, bulu mata ramping Su Sueying berkedip sedikit, dan dia melihat Xiao Yan di bawah, tetapi hatinya berubah menjadi keras. Dilihat dari kekuatan Xiao Yan tadi, sudah cukup untuk menjelaskan dua hal. Entah kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya telah melampauinya, atau Xiao Yan adalah orang kuat yang terutama mengolah kekuatan fisik atau jiwa, tetapi menurut persepsi Su Sueying, situasi Xiao Yan kemungkinan besar adalah yang pertama. Penunjukan 100 tahun, aku di sini sesuai jadwal. Aku harap gadis itu akan memberitahuku semua rahasia keluarga Xiao. Memanfaatkan keterkejutan gadis ini, Xiao Yan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Lagi pula, pada awalnya, orang ini memiliki banyak keluhan tentang identitasnya dan karakter klan Xiao, dan sekarang cara keduanya bertemu begitu lucu. Jika terus seperti ini, saya khawatir tidak ada cara untuk membersihkan posisi klan Xiao di benaknya. Bagaimanapun, tindakan tak berdaya Xiao Yan tadi tidak kurang dari membobol kamar tidur yang belum meninggalkan kamar tidur. Keparahannya, saya khawatir dengan karakter Su Sueying, mayat Xiao Yan akan hancur berkeping-keping. Penunjukan 100 tahun. Su Sueying mendengar kata-kata itu, matanya yang dingin melirik Xiao Yan, dan kemudian dia berbicara tanpa lambaian, dan suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Tidak, aku akan mengurus semuanya untukmu. Adapun rahasia klan Xiao, kamu tidak perlu tahu, jadi kamu bisa kembali. Setelah Sun bernapas, mata Su Sueying bersinar dengan kewaspadaan yang menakutkan, dan dia menatap Xiao Yan. Jelas, setelah beberapa saat terkejut, dia sudah ingat ketika Xiao Yan baru saja masuk ke bak mandi obatnya sendiri dengan sangat aneh, menambahkan bahwa dia membenci Xiao Yan pada awalnya, rasa jijik di bawah kewaspadaan saat ini sangat jelas. Apa yang terjadi tadi adalah pilihan terakhir. Sebenarnya,
Saya datang dari ruang daun teratai. Saya diserang ketika saya berada di Gunung Tulang tadi, jadi saya sangat ceroboh. Melihat ekspresi jijik Su Sueying, Xiao Yan juga menggaruk kepalanya dan menjelaskan. Pasti ada kesalahpahaman antara klan Xiao dan Wali, dan sekarang jika Xiao Yan tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, saya khawatir orang ini akan lebih yakin bahwa orang-orang dari klan Xiao seperti ini, jadi Xiao Yan hanya bisa menggigit peluru. Penyerangan, Xiao Yan, saya pikir Anda adalah keturunan dari darah keluarga Xiao. Di masa lalu, saya tidak bisa peduli dengan Anda. Su Sueying berkata perlahan seolah-olah dia memiliki kesempatan untuk menang. Itu benar-benar tidak bisa lebih baik lagi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan langsung bersiap untuk tertawa. Tetapi sebelum suaranya jatuh, Su Sueying membuka mulutnya. Tapi kau menerobos masuk ke kebun obat tanpa alasan dan menghancurkan kepolosanku. Apa penjelasanmu? Saat berikutnya, Su Sueying dikelilingi oleh serpihan es dengan fluktuasi yang sangat panas, menjaga Xiao Yan. Kekuatan jiwa yang ditunjukkan Xiao Yan tadi bahkan lebih tirani daripada dirinya sendiri. Su Sueying tidak percaya bahwa Xiao Yan, keturunan keluarga Xiao, akan menjadi seorang pria sejati. Dan setiap kali dia memikirkan hal ini, Su Sueying sangat tertekan. Dia adalah wanita yang sangat cantik, bagaimana dia bisa begitu sial setiap kali bertemu Xiao Yan. Puluhan tahun yang lalu, dia meninggalkan tempat ini dan pergi untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan hampir melakukan sesuatu yang membuat orang dan dewa marah. Sekarang Xiao Yan telah melihatnya dan menghancurkan kepolosannya. Ini membuat niat membunuh Su Sueying terhadap Xiao Yan semakin melonjak. Kekuatan, bakat, dan bahkan kecantikan Su Sueying termasuk yang terbaik di antara generasi muda pelindung. Dia juga berharap untuk memprovokasi hal yang dijaga oleh sang pelindung, untuk menstabilkan dunia, dan dia dapat mengalami dunia di dunia. Cinta, benci, kebencian, tetapi bagaimana mungkin itu dihancurkan oleh Xiao Yan 2 kali. Keturunan keluarga Xiao semuanya bajingan yang hina dan tak tahu malu. Beri aku kematian. Suara yang sangat marah dan ringan gelombang terdengar perlahan, dan energi meluap kemana-mana di seluruh kebun obat, dan lingkaran api es biru, seperti gelombang badai, tiba-tiba meraung ke arah Xiao Yan. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, saya khawatir pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Douxian Bintang 6 tidak akan menyerah terlalu banyak. Bagaimana situasinya? Xiao Yan berdiri tak berdaya di tepi air, menatap serangan keras Su Sueying, dan hampir ingin memarahi Nuliang, apa yang terjadi pada gadis ini. Namun, Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Su Sueying. Boom! Kekuatan dingin itu sangat panas, dan dua kekuatan yang sama sekali berbeda membungkus seluruh kolam obat, dan segera menggerogoti kekuatan jiwa Xiao Yan. Su Sueying, ini salah paham. Xiao Yan menggunakan kekuatan di tubuhnya dan menemukan bahwa ki pertempuran dan api suci di tubuhnya hampir tidak dapat digunakan, tetapi itu tidak cukup untuk menahan serangan tingkat ini. Saya khawatir akan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung jalan. Karena saat ini Xiao Yan benar-benar merasakan aura pembunuh yang mengerikan dari serangan ganas Su Sueying. Ceritakan apa yang Anda bahas di bab ini pagi ini. 8 bintang berlarian di mana-mana, bahkan 9 bintang ke puncak terakhir, pasti, orang-orang hanya bisa melakukan kontak lebih banyak ketika mereka berdiri tegak. Untuk membuat analogi, Anda masuk ke SMA nomor 1 kota dengan nilai 2 kali lipat 100 di sekolah dasar. Anda pikir Anda sangat baik, tetapi Anda lupa bahwa setiap orang yang bisa masuk ke sini sama seperti Anda yang hampir bisa 2 kali lipat 100. Bahkan kemudian, Anda masuk ke Universitas Tsinghua dan Universitas Peking, semua orang adalah bakat terbaik di tempat masing-masing, kekuatan dan bakat mereka serupa, dan sisanya hanya masalah kesempatan. Jadi sama saja, kaki babi hanya bisa lebih kuat ketika kekuatannya tinggi, tidakkah Anda mengerti? Bagaimanapun, itu adalah seluruh dunia,